anak-anak kita yang akan menjadi gubernur Riau di masa-masa mendatang. Bahkan saya mendoakan agar mereka bisa mengisi kepala daerah, bupati, atau wali kota se-Provinsi Riau. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati para kepala sekolah, rekan-rekan guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu semuanya. Kita doakan Bapak Ibu senantiasa diberikan ruh guru, yakni bersyukur, bersabar, dan ikhlas dalam membimbing putra-putri kita semuanya. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah yang Allah berikan kepada kita. Salam dan salawat tak lupa kita sampaikan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti setiap 20 menit insya Allah kita akan melakukan 20-20-20 untuk mengatasi kelelahan akibat mengikuti Zoom ya. Ayah bunda yang dirahmati Allah, dahulu Mekah banyak berhala. Biasanya kalau ke pantun ada cakepnya. Katalah Islam bersih alhamdulillah. Cakep. Ustaz. Biar berkah bertambah pahala. Cakep. Mari kita buka lagi dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ayah bunda, kita sedikit meregangkan tangan kita, meregangkan kaki kita, sedikit ice breaking. Nah, coba ayah bunda yang membawa pulpen atau handphone, coba ditulis. Kira-kira nama buah-buahan apa yang huruf-hurufnya saya acak? Kayaknya nomor 1 itu terkenal di Riau. Durian. Ada 10. Silahkan ayah bunda. Nomor 1 itu saya pernah diajak sama Ustadz Yon, Ustadz Hartono, terima kasih banyak. Limau. Ya. Nomor 5 jengkol. Coklat. Nomor 4 coklat. Apel. Nomor 6 apel. Ayo, apa lagi? 6 apel. Lewat. Kacang nomor 9. Nomor 4 langsat. Nomor 4 langsat. Nomor 3 ya. Nomor 3 langsat. Oke. Nomor 4 coklat, Ustaz. Nomor 4 coklat. Apa lagi? 5 jengkol. Nomor 7 belewah. Jengkol ya, nomor 5 ya. Emang jengkol ya? 6 apel. 6 apel. 7 belewah. Belewah. 8 apa? 9 bacang, Ustaz. 9 bacang. Oke. 10 apa? 10. Kecapi 10 kecapi. 8 yang belum, 8. 5. 5. Oke, ayah bunda, benar semua, tepuk tangan buat ayah bunda. Kita berikan applause buat ayah bunda. Wow, keren. Wow, keren. Sekali lagi. Wow, keren. Ya, mari kita lihat. Ya. Ini ayah bunda, benar semuanya. Sebagian gambarnya seperti ini. Ini gambar jeruk limau. Ya, ini mirip dengan duku. Langsat. Ya, ini coklat. Kalau di Riau ada coklat
khas Riau nggak ya? Ada. Ini jengkol. Oh, terkenal. Ayo, kenapa jengkol bau? Ayo Bunda. Dulu waktu saya kepala sekolah SMA IT Nurul Fikri, di belakang sekolah ada pohon jengkol. Kenapa bau? Karena di dalamnya ada asam jengkolat. Itulah yang menyebabkan bau. Ini belewah. Belewah. Kalau apel sudah tahu. Ya. Ini ya, delima sudah tahu. Ini bacang. Dan yang ke-10 kecapi. Ayah Bunda berarti familiar dengan buah-buahan. Sekarang Ayah Bunda, siapa yang setuju? Apakah tomat itu buah atau tomat itu sayuran? Sayuran. Sayuran. Ya, ada yang mengatakan tomat itu sayuran. Ada nggak yang mengatakan tomat itu buah? Buah. Ada juga. Ada juga. Nah, ayo Bunda, diskusi apakah tomat itu buah atau sayuran itu sudah ada di sidang umum PBB. Buah. Jadi secara umum yang namanya buah itu ada unsur bijinya. Tomat ada biji. Ya. Jadi tomat itu ada di antaranya. Ada yang menyebut buah, ada yang menyebut sayur. Baik Ayah Bunda. Ini saya mencatat ada murid yang lagi belajar saat pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Katanya begini. Nanti Ayah Bunda dicek ya, diresponnya benar apa enggak. Beli celana di pasar baru. Terkena paku di segala penjuru. Wahai corona, cepatlah berlalu. Sebab mamaku tak cocok jadi guru. Apakah Ayah Bunda merasakan? Ya. Ya, berarti kita bersyukur ada Bapak dan Ibu guru di SIT Alfitia yang senantiasa sabar membimbing anak-anak kita. Yang kedua, sudah pasti bukan kang guru. Karena bulunya berwarna merah. Mamaku tak cocok jadi guru. Sebab ngajarnya selalu marah-marah. Bener nggak ya Bunda? Benar Ustaz. Oh betul ya. Ya kita doakan yuk agar guru-guru SIT Alfitiah ini dikasih Allah sabar yang berlipat-lipat. Ya. Marah-marah kok. Katanya nih, ikan tuna, ikan lohan. Bila beradu, ikan tuna kalah. Wahai corona, pulanglah ke Wuhan. Kami rindu ibu bapak guru di sekolah. Benar ya, Ayah Bunda? Iya. Nah, mudah-mudahan kita sama-sama cari solusi ya, agar kerinduan Ananda bertemu Bapak Ibu Guru tetap bisa kita lakukan dengan protokol kesehatan. Ikan tuna masak di panci, kalau ditutup matangnya merata. Wahai corona, cepatlah pergi, mama sudah tak sanggup beli kuota. Apa benar, Ayah Bunda? Benar Ustaz. Betul sangat Ustaz. Betul. Ada yang mau cerita pagi ini tentang pantun dari murid ini? Silakan. Ya, bisa Ayah Bunda langsung raise hand, angkat tangan untuk bicara, atau Ayah Bunda mau nulis di chat, silakan. Silakan Bapak Ibu. Ayah Bunda silakan dinikmati snacknya masing-masing ya dan minumnya. Kalau saya minumnya empon-empon. Indonesia apa? Silakan Ayah Bunda, ada yang mau cerita tentang isi pantun anak-anak murid kita nih yang belajar di rumah? Ada? Silakan, Bu.
belum ada ya Ustadz Amri ya? Malu-malu nih. Oh, malu-malu, ya. Tawadu. Baik, ayah bunda, kita kan ada di situasi COVID yang dampaknya luar biasa, sampai juga di rumah-rumah kita. Nah, ayah bunda, ini ada tips yang ayah bunda perlukan untuk menghadapi perubahan di masa COVID, ya. Itu uang belanjanya harus dihemat-hemat, bener gak ayah bunda? Kemudian kita doakan suami kita tetap bisa penghasilan tetap dan tetap berpenghasilan. Nah, ayah bunda, ada 3. Yang pertama, ayah bunda perlu melakukan adaptasi di rumah tangga. Jadi ayah bunda perlu menyesuaikan dengan lingkungan. Adaptasi ayah bunda, kita tidak ingin anak-anak kita kena COVID-19. Maka rumah kita harus disesuaikan ayah bunda. Protokol kesehatan, pastiin ayah bunda. Gimana caranya Pak Ustadz? Protokol kesehatan ini salah satu peran ayah bunda supaya ananda tidak kena COVID, diri kita juga tidak kena COVID. Pakai pendekatan imani ayah bunda. Imani. Pertama, iman. Jadi ayah bunda harus beradaptasi. Apa nih? Hadirkan iman kepada Allah bahwa COVID ini bagian min junudullah, bagian dari tentara Allah, fis sama wa fil ard, langit dan bumi. Jadi COVID ini bagian dari makhluk Allah. Maka ketika kita melihat COVID, kita meningkat keimanannya kepada Allah. Pasti Allah ada maksud dengan hadirnya COVID. Yang kedua, imun. Ayah bunda, yuk peran ayah bunda di rumah. Pastikan asupan makanan buat ananda saat belajar diperhatikan. Ya kan, 4 sehat 5 sempurna. Pastiin ayah bunda, anak-anak tidak boleh bergadang. Emang sih kata Roma Irama kan, begadang jangan begadang. Begadang itu tiada gunanya. Begadang boleh saja asal ada gunanya. Jadi ayah bunda pastikan istirahat anak-anak. Karena kalau begadang, imunitas anak-anak menurun. Pastiin ayah bunda diskusiin dengan anak-anak jam berapa tidur malamnya. Kalau di rumah saya, karena saya punya 4 anak, udah akil balik semua, saya ajak diskusi, mereka sepakat jam 22 tidur. Nah, ayah bunda, kemudian olahraga itu juga imunitas. Ayah bunda, pastikan cari olahraga, googling olahraga yang bisa dilakukan, ya. Kemudian tentu dengan minum obat-obatan, apakah herbal atau apa saja yang membantu kekebalan tubuh. Imun aman. Ayah bunda aman, pastikan 3M. Kan pesan bunda, pesan ibu, memakai masker, sebab maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Itu ayah bunda, ya. Jadi pakai masker, jangan lupa mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir dan menjaga jarak. Ya, iman sudah, imun sudah, aman sudah, amin. Ayah bunda jangan lupa zikir pagi dan zikir petang. Nah, guru-guru SIT Al-Fitiyah udah pada hafal mak surat pagi, mak surat petang. Nanti ayah bunda bisa minta diajarin, ya. Ada doa dari hadis Nabi tuh. Yuk ikutin sama-sama bunda. Ya, amin. Nanti diaminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk ayah bunda sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru. La yadurru Ma'asmin syai'un. Al-ardi wala fis samai
fil wa huwas sami'un alim. Kali di pagi, 3 kali di sore. Bismillahilladzi Bismillah. la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'un alim. Itu lagi. Bismillahilladzi la yadurru asmin syai'un ardi wala fis samai wasami'un ali. Ada tamu. Ya Pak, sebentar Pak. Ya Bu. Ayah Bunda, ya Allah, ya Allah, Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau aku berlindung kepada dari mara bahaya yang datang dari langit dan bumi, datang dari langit dan bumi, karena Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Mengetahui. Jadi ayah Bunda yang dirahmati Allah, amin. Jadi kita bermunajat pada Allah. Ya, itu adaptasi. Sebab kalau kena COVID repot. Ya. Nah, ayah Bunda, yang kedua adopsi. Jadi ayah Bunda, adopsi itu mengambil, mengangkat atau memungut. Jadi ayah Bunda, hal-hal yang positif di luar sana, baik yang kita cari melalui Google ataupun yang lainnya, kalau baik amati, kalau baik tiru, lalu modifikasi ayah Bunda. Jadi adopsi ini cara agar ayah Bunda bisa mengikuti perubahan yang terjadi. Jadi amati, tiru, modifikasi, ya. Misalnya ayah Bunda, kalau ayah Bunda mau masak pindang patin yang keren, ayah Bunda misalnya belum tahu, ayah Bunda tinggal klik Google. Nanti cari tutorial pindang patin. Kalau pagi-pagi ngomongin pindang patin enak nih. Nanti ayah Bunda putar. Maka ayah Bunda bisa adopsi, bisa ngamatin gimana sih cara masak ikan pindang patin. Oh, siapkan patinnya, siapkan ini, siapkan itu, siapkan daunnya, ya. Kemudian ayah Bunda oke dengan pindang patin, tiru, amati, tiru, ATM. Lalu ayah Bunda modifikasi. Misalnya ayah Bunda mau nambahin apa di situ, ya. Jadi amati, tiru, modifikasi. ATM. Kalau sehari-hari ATM apa ya Bunda? Amati, tiru, modifikasi. Sehari-hari apa? anjuran tunai mandiri. Tunai mandiri. Jadi ayah Bunda bisa pergi ke ATM, anjungan itu tempat tunai. Ayah Bunda bisa ngambil uang secara tunai, secara langsung. Mandiri, ayah Bunda tidak perlu ngajak PRT RW untuk ngambil uang di ATM. Khawatirnya mereka minta bagian. Nah, ayah Bunda, jadi adopsi ayah Bunda. Ayah Bunda perlu melakukan adopsi dalam kehidupan sehari-hari. Uang yang dikasih sama suami segini. Gimana caranya biar cukup? Lakukan adaptasi, lakukan adopsi. Yang ketiga ayah Bunda, kolaborasi. Jadi ayah Bunda, kita kerjasama yang sinergi antara ayah Bunda dengan sekolah. Nanti ayah Bunda dengan masyarakat. Nah, saat ini ayah Bunda dengan sekolah. Jadi sekolah tidak bisa berdiri sendiri ayah Bunda. Harus dibantu dengan ayah Bunda. Ya. Oke, ayah Bunda, sudah 20 menit. Ya, supaya mata kita tidak kelelahan, dokter mata menyarankan
supaya tidak Zoom fatigue, kelelahan ngikutin Zoom, ayah bunda perlu mengikuti pola 20, 20, 20. 20 yang pertama, setiap ngikutin Zoom selama 20 menit, maka alihkan mata kita ke 20 kaki. Jadi suatu objek sejauh 20 kaki atau 6 meter. Jadi ayah bunda, cari objek 6 meter, bukan laptop, bukan handphone. Lalu ayah bunda berapa lama melihat objek tersebut? 20 detik. Oke, nah sekarang ayah bunda kita praktekannya. Cari objeknya di dekat ayah bunda, lurus sejauh mata memandang. Bisa hiasan di kelas, bisa objek bergerak di luar rumah, bisa motor, pohon, lukisan, daun, ya. Oke, ayah bunda sudah menemukan objek sejauh 6 meter, lalu ayah bunda lihat sambil mengedipkan mata secara santai. Sudah siap ayah bunda? Kalau saya sejauh 6 meter, saya lihat pohon anggur di depan rumah saya. Oke? Saya akan hitung ayah bunda. Lihat secara santai. Saya hitung mundur. Ya. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sekarang balik. Ya kan, kembali ke laptop ya. Jadi ya bunda, coba gerakan matanya, pasti rileks. Jadi gitu ya bunda ya. Jadi kalau ayah bunda ngikutin Zoom sudah 20 menit, ya ayah bunda bisa 20, 20, 20. Nah, ayah bunda, siapapun kita di masa COVID ini tentu melakukan perubahan demi perubahan dengan adaptasi, adopsi, kolaborasi. Seperti ini ayah bunda. Ini kalau di Riau Ustadz Amri sudah ada belum? Pizza Hut di pinggir jalan. Banyak nih, Ustaz. Banyak. Iya. Kita mengenal dia ini Pizza Hut selalu di dalam. AC tempatnya bagus, ya kan? Apalagi kalau di Pekanbaru keren-keren. Tapi di masa COVID kita melihat mereka juga melakukan perubahan. Ada di pinggir jalan. Tuh KFC, Kentucky Fried Chicken, ada juga di pinggir jalan. Ya, nah ayah bunda yang dirahmati Allah, kita pun juga demikian, ya. Nah, ayah bunda, judul kita adalah peran orang tua, ya, peran. Jadi ayah bunda sebagai orang tua punya peranan, punya tugas, punya kewajiban, punya hak-haknya. Dan di rumah adalah Madrasatul Ula, madrasah pendidikan pertama di rumah. Makanya ayah bunda, pastikan ayah bunda bahwa peran ini penting untuk kita lakukan bersama-sama. Coba angkat tangan. Siapa yang bundanya ikut, ayahnya juga ikut. Angkat tangan. Ada nggak Ustadz Amri? Yang ada terima kasih. Siapa yang di sini bundanya aja ngikut, angkat tangannya. Ya, bunda, terima kasih. Siapa di sini yang ayahnya ikut, bundanya tidak ikut? Ya, pasti kalau ayahnya ikut, bundanya tidak ikut, maka bundanya tidak angkat tangan, ya. Baik, terima kasih. Nah, ayah bunda yang disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita menjalankan kewajiban kita sesuai misalnya dengan undang-undang perlindungan anak, maka otomatis ayah bunda, peran ayah bunda sudah menjalankannya dengan baik. Jadi selama ayah bunda menjalankan kewajiban, selama itu pula ayah bunda sudah keren menjalankan peran-peran. Ya, jadi ayah bunda punya kewajiban nih, mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak-anak kita.
Sebab anak-anak kita kan anak biologis, ayah bunda. Kan anak kita bukan anak tetangga. Apalagi anak kita, apakah anak kita anak negeri jiran? Kan enggak. Anak kita anak ayah bunda. Ya, maka pastikan ayah bunda, anak kita harus menjadi anak biologis. Sekaligus ayah bunda, anak ideologis. Kalau ayah bunda muslim yang taat, pastiin Ananda muslim yang taat. Itu anak ideologi. Kalau ayah bunda Ananda disekolahkan di Al-Fitiyah, bisa baca Quran, bisa qiyamul lail, bisa mimpin doa, pastiin ayah bunda, anak-anak kita juga tetap demikian. Kita pun juga demikian, anak ideologis. Jangan sampai anak kita murtad, amit-amit jabang bayi. Naudzubillah min dzalik. Yang kedua, kewajibannya adalah ayah bunda adalah menumbuhkan bakat dan minat anak sesuai kemampuannya. Ya. Kemudian ayah bunda cegah perkawinan pada usia anak. Disebut usia anak, ya, dalam undang-undangnya adalah 18 tahun. Ya. Tuh, coba adakah di antara ayah bunda yang akan mengawinkan Ananda selepas SMA? Coba. Alhamdulillah tidak ada ya. Kalau bunda S1 sarjana, minimal Ananda sarjana juga. Maksimalnya lebih tinggi dari kita. Ya. Kalau ayah anda kita master, magister, S2, minimal anak-anak kita mengikuti jejak ayah andanya. Ya. Kemudian kewajiban ayah bunda adalah memberikan pendidikan karakter dan penanaman budi pekerti. Ya. Nah, ayah bunda sekali lagi, selama ayah bunda sudah menjalankan kewajiban ini, insya Allah ayah bunda sudah berperanan. Nah, jadi ayah bunda, anak-anak kita ini sudah masuk abad 21. Jadi anak-anak kita sudah masuk abad 21. Abad yang dimulai dari tahun 2000 sampai 2100. Jadi anak-anak kita tuh kita perlu siapkan karakternya, skillnya, literasinya. Nah, ayah bunda, skill, literasi, dan karakter percayakan. Sebab saya udah melihat SIT Al-Fitiyah ini keren dalam menumbuhkan anak-anak kita berkarakter, mempunyai skill, dan memiliki literasi. Keren. Ayah bunda perlu apa? Perlu ceritakan kebaikan Al-Fitiyah agar banyak orang Riau, Pekanbaru yang menyekolahkan ke SIT Al-Fitiyah. Sekarang mudah mendaftarkan, cukup online, tinggal klik jadi murid SIT Al-Fitiyah. Ayah bunda, nih saya mau ngecek nih, katanya ada kendala, ada masalah ya di orang tua. Kita lihat orang tua ya, terkait PJJ. Benar nggak menurut ayah bunda? Tidak semua orang tua mampu mendampingi anak belajar di rumah karena ada tanggung jawab lainnya seperti kerja, urusan rumah, dan sebagainya. Betul ya ayah bunda? Betul. Terus ada juga orang tua yang kesulitan dalam memahami pelajaran dan memotivasi anak saat mendampingi belajar di rumah. Betul ya ya? Betul, Ustaz. Oh iya. Ya, nanti kita cari solusi sama-sama ya ayah bunda ya. Jadi memang ada ancaman ayah bunda. Ya, ancaman yang berpotensi menimbulkan dampak negatif apabila PJJ ini terus-menerus ya. Misalnya ada ancaman putus sekolah. Anak harus bekerja. Kenapa? Karena membantu keuangan keluarga. Ya. Karena pandangan orang tua, persepsi orang tua adalah banyak orang tua yang tidak bisa melihat peranan sekolah dalam proses belajar mengajar apabila proses pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka. Jadi apa sih manfaatnya sekolah di PJJ? Anak saya biasa-biasa aja. Udahlah kalau gitu,
anak saya nggak usah ikut sekolah deh, nggak usah ke TK deh, nggak usah ke PAUD deh. Padahal ayah bunda, anak-anak kita itu golden age, umur-umur yang keren, umur keemasan. Dia harus diisi dengan nilai-nilai yang tepat, pengetahuan yang terstruktur, keterampilan yang pelan-pelan dan bertahap. Oleh karena itu ayah bunda, kita harus kerjasama antara ayah bunda dengan sekolah. Pasti sekolah juga sudah tahu tentang ancaman ini, gitu ayah bunda ya. Kemudian ancaman lain penurunan capaian belajar. Jadi ada perbedaan aksesnya dan kualitas PJJ bisa menyebabkan capaian belajarnya kurang. Memang betul ya, terutama dari anak dan sosial ekonomi berbeda. Nggak punya kuota, nggak punya gadget, ya kan? Sehingga muncul learning loss, kehilangan pembelajaran. Makanya memang ayah bunda, kita harus sama-sama nih kolaborasinya, sinerginya, biar Ananda bisa mengikuti PJJ. Ya. Ancaman lain ayah bunda, terutamanya ayah bunda yang ayah bunda bekerja, pasti bisa terjadi kekerasan yang tidak terdeteksi. Anak tanpa sekolah ya terjebak di kekerasan rumah tanpa terdeteksi oleh guru. Maka pastiin ayah bunda, biasanya emosi suka main tuh di COVID kayak gini, ya kan? Pastiin. Kemudian resiko eksternal. Ketika anak tidak lagi datang ke sekolah, ayah bunda, terdapat peningkatan risiko pernikahan dini. Ya, hati-hati. Atau eksploitasi anak terutama perempuan dan kehamilan remaja seperti yang terjadi di Aceh tuh, ya kan? Ya, dihamili, jangan naudzubillah min dzalik, jangan sampai ayah bunda, ya. Oleh karena itu ayah bunda, apa yang ayah bunda bisa lakukan? Ya, guru dia melakukan ini, sekolah dia melakukan ini, ya. Guru akan terus meningkatkan kapasitas melakukan pembelajaran interaktif. Sekolah akan terus memfasilitasi KBM dengan metode yang paling tepat. Tinggal ayah bundanya nih aktif berpartisipasi dalam kegiatan proses belajar mengajar di rumah. Jadi kata kuncinya ayah bunda aktif berpartisipasi. Nah, ayah bunda yang dirahmati Allah, maka pastikan ayah bunda di rumah kita baca buku lagi, buku-buku pendidikan agama, ya. Seperti ini saya punya, ayah bunda bisa cek di perpustakaan ayah bunda, ya. Ini karena kita perlu mendidik anak, kewajiban kita. Atau ini ya, didiklah anak sesuai zamannya. Kasih. Kemudian ada juga rich kid, sesekali membaca, belajar kaya sejak kecil. Ya, ini buku bagus ayah bunda ya. Nah, sekarang ayah bunda, coba ayah bunda tulis nama anak-anak ayah bunda sekarang. Ya, coba ayah bunda tulis. Sudah? Silahkan tulis. Kemudian coba ayah bunda artikan nama anak ayah bunda sendiri. Nah, kita mulai ayah bunda pastikan nih. Ini ada kisah nyata loh. Nama anaknya Kentut. Nah, bayangin tuh. Ayah bunda nama anaknya Kentut. Tuh, kalau bau pasti dicari-cari tuh Kentut. Siapa yang titut nih? Bau habis makan jengkol. Siapa yang kentut nih? Bau habis makan duren. Nah, kan apa arti nama ini? Kan kasihan. Maka si Kentut ini mengubah namanya ke pengadilan menjadi Abdul Hadi. Jadi pastiin apa nama
Ananda dan apa artinya. Jangan percaya dengan William Shakespeare yang mengatakan what is the meaning of the name. Apa sih arti nama itu? Bagi kita orang Islam, nama itu doa. Nama itu inspirasi. Nih, di belakang Candi Borobudur itu ada perumahan. Ada orang tua yang ngasih nama anaknya Andi go to school. Andi pergi ke sekolah. Nah, anaknya udah jadi polisi. Ditanya sama orang tuanya, kenapa ngasih nama anak pakai bahasa Inggris? Karena dia kepengen anaknya bisa bahasa Inggris, sehingga bisa melayani turis-turis asing ke Candi Borobudur. Andi go to school. Dia punya saudara kandung, ayah bunda. Namanya Happy New Year's. Bahagia di tahun baru. Nah, jadi ayah bunda, nama adalah doa. Nanti cek ke anaknya, ya. Kamu tahu nggak diberi nama ini apa artinya? Nggak tahu, tanya sama mama. Jadi ayah bunda harus tahu. Ya. Kalau ayah bunda belum tahu, cek di Google. Mbah Google tahu segalanya, Mbah Google. Ya. Nih, nama adalah doa, inspirasi. Ibu ini nggak punya anak laki-laki. Dia nazar sama Allah. Ya Allah, kalau engkau berikan aku anak laki-laki, aku akan kasih nama Alhamdulillah lanang anakku. Alhamdulillah laki-laki anakku. Bener. Jadi ayah bunda ini, Alhamdulillah lanang anakku. Nah, jadi yang pertama ayah bunda, pastiin ayah bunda udah tahu arti nama Ananda. Ya, karena itu inspirasi. Muhammad Al-Fatih dikasih nama Al-Fatih sebagai pembuka, pemenang. Kenapa doa? Karena orang tua ayahandanya menginginkan Al-Fatih lah yang menaklukkan Konstantinopel. Dan ternyata terbukti ayah bunda. Ya, coba siapa yang mau sharing? Siapa nama Ananda? Apa artinya? Silakan bunda, bisa open mic. Silakan Bapak Ibu. Ada? Di kolom chat banyak Ustaz. Oh ya, bacakan Ustadz Amri. Oke, ini orang tua dengan anaknya namanya Hanif Imadul Haq. Waduh, Hamid Imadul Haq. Apa itu artinya Ustadz Amri? Orang yang lurus menjadi imam dalam kebaikan. Hanif. Keren. Orang yang lurus menjadi imam dalam kebaikan. Jadi, kalau Hamid ternyata melakukan perbuatan dosa, diingatkan. Kemudian diminta taubat istighfar. Lalu kasih tahu Hamid, namamu ayah berikan Hamid agar kamu menjadi anak yang lurus dan pemimpin mengajak kebaikan. Ya, siapa lagi Ustaz Amri? Bacakan. Naura Kalilah. Waduh, cantik sekali nama itu. Apa artinya? Bunga kesayangan. Tuh, subhanallah. Ya, suatu saat Naura melakukan kebaikan. Jangan lupa, bunda kasih reward. Ibu bangga loh dengan Naura. Itulah, engkau diberi nama Naura, bunga kesayangan. Itu pasti Naura seneng. Ya, satu lagi Ustaz Amri, bacakan. Muhdib Paudi. Apa artinya tuh? Anak yang disayangi. Subhanallah. Ayah bunda, seringkali orang tua itu tidak ngasih tahu arti nama Ananda. Entah karena lupa, entah menganggap biasa aja, entah nggak penting. Padahal penting. Ya, padahal penting. Ya.
Jadi ayah bunda yang dirahmati Allah, pastikan beritahu nama anak kita dan artinya. Karena di balik arti nama Ananda, disitulah harapan orang tua ada. Ya, baik. Itu yang pertama ya ayah bunda ya. Nah ayah bunda, tujuan pendidikan di SIT Al-Fitya sama dengan tujuan pendidikan di sekolah Islam terpadu. Jadi Ananda akan memiliki akidah yang benar, akidah yang lurus, ibadahnya benar, akhlaknya mulia, mencintai Al-Quran, mandiri, wawasan luas, baik agama maupun mata pelajaran, dan keterampilan hidup. Oleh karena itu, ayah bunda tetap terus berkolaborasi dengan sekolah. Nah, seperti ini ayah bunda tuh. Ya, kata kuncinya. Jadi Ananda akan dibimbing oleh sekolah bahwa akidah lurus itu kayak apa? Tidak percaya dengan keberkahan dari kuburan. Ananda akan dibimbing bahwa Tuhan kita itu satu, Allah namanya. Ya, jangan percaya dengan ramalan bintang. Lahir bulan April, maka bintangnya Taurus, pasti sukses. Itu salah besar. Ya. Kemudian kalau bulan September lahir Gemini, genit-genit tapi cantik, jangan percaya. Ayah bunda, anak-anak kita akan dibimbing ibadahnya benar. Sholat subuh 2 rakaat, nggak bisa jadi 3. Nunjuknya tahiyat awal, tahiyat akhir, pasti pakai telunjuk. Guru-guru kita nggak pernah ngajarin kreatif ya, nunjuknya pakai kelingking. Nggak pernah guru-guru kita. Begitu juga ayah bunda harus praktekkan. Ya, sholat berjamaah dan seterusnya ya bunda ya. Nah, contohnya ini ayah bunda ya. Nih, contoh akhlak mulia. Ya, akhlak mulia ini contohnya ya. Kalau di PAUD, belajar sopan. Belajar berlatih sopan. Berbakti pada orang tua. Itu diajarin. Naik ke SD, belajar bersikap tawadu, qanaah, adab-adab bicara, berperilaku tidak gibah, berbakti pada orang tua. Terus nanti ayah bunda Ananda ajarin di rumah supaya bisa menghargai keragaman agama. Ya, gitu. Nah, ayah bunda yang dirahmati Allah, nah, supaya peran ini bagus, berjalan dengan bagus, ya, ayah bunda, pastiin ayah bunda, di dalam Al-Quran itu ada 4 pasangan suami istri. Ya, ayah bunda jangan ngambil nomor 1, amit-amit, coba tepok sebelah kanannya tuh. Bunda, amit-amit ngambil nomor urut 1. Ya, suami tidak taat, istri tidak taat. Ini tabbat yada abi lahabi wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Tuh diabadikan dalam Al-Quran. Jadi ayah bunda jangan cek nanti suaminya ya. Suaminya harus soleh. Yang kedua, pola kedua, suaminya taat sama Allah, istrinya enggak taat. Ayah bunda jangan seperti ini. Jangan seperti istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut, fakhonatahuma. Karena kedua istri itu berkhianat. Maksudnya, kedua istri Nabi itu bukan selingkuh. Oh, istrinya punya pria idaman lain. Bukan. Mereka beda agama.
mereka nggak ngikut suaminya yang soleh. Ya, sebaliknya suaminya tak taat, istrinya taat. Kisahnya diabadikan di dalam surat At-Tahrim, Asia bintu Muzahim. Maka ayah bunda pastiin, ayah bunda suami taat sama Allah, istri taat sama Allah. Setuju ayah bunda? Oke, tepuk tangan buat ayah bunda. Jadi kalau anak-anak mau soleh, soleha, ayah bunda dulu yang soleh-soleha. Jadi di Al-Quran ada 4 pola. Suami tidak taat, istri tidak taat. Contohnya siapa? Abu Lahab dan Ummu Jamil. Yang kedua, suaminya taat, istrinya nggak taat. Contohnya siapa? Istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut. Contoh yang ketiga, suaminya tidak taat, istrinya taat. Contohnya Fir'aun. Dan yang keempat, suami istri taat sama Allah, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Dan tentu ayah bunda semua. Ayah bunda bisa mencontoh keluarga Ustadz John Henry, keluarga Ustadz Amri Suryanto, ya. Ayah bunda bisa contoh mereka para pengurus yayasan yang udah keren, senantiasa keluarga samara, sakinah, mawaddah, warohmah. Ayah bunda, ternyata di Al-Quran juga ada 4 tipe anak. Ya, i'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anallaha indahu ajrun azim. Hati-hati ayah bunda, anak sebagai ujian. Nih ayah bunda, anak kita nih PJJ nih ujian loh buat ayah bunda. Ayah bunda bisa sabar apa enggak? Ya, karena anak adalah ujian. Ya, pastiin Ananda bisa menjalani kehidupannya. Berarti ayah bunda jalani kewajibannya jadi bridging. Bridging itu jembatan. Ya, jembatan. Yang kedua, anak adalah zinatul hayat. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Jadi anak-anak kita itu perhiasan kehidupan dunia. Ayah bunda, bunda-bunda, saya yakin menyimpan di lemari emas di rumah ayah bunda. Ya kan? Emas beneran, bukan emas Jawa. Kalau emas Jawa, dia kalau ditimbang naik turun sendiri. Kayak emas Hartono, itu dari Jawa. Kalau ditimbang coba deh, naik turun sendiri dia. Nah, ayah bunda punya emas di rumah. Pasti emasnya disimpan, dipelihara, dibersihin dari debu. Jangan sampai karatan. Ya kan? Itulah anak kita tuh seperti emas. Ya kan? Itu ayah bunda pastiin. Emas bisa berharga, emas juga bisa membawa malapetaka. Tapi ayah bunda sebagai perhiasan kehidupan dunia, dia akan memberikan kebanggaan buat kita. Yang ketiga, ayah bunda, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Jadi ayah bunda, ada loh anak sebagai musuh orang tua. Siapa contohnya? Kan'an, anaknya Nabi Nuh, Kan'an. Jadi hati-hati ya bunda. Tahu-tahu anak orang narkoba, mencoreng nama besar orang tuanya, maka pastiin ayah bunda, ya, jangan sampai ananda jadi musuh. Maka tipe yang terakhir ini keren, qurrata a'yun. Anak sebagai penyejuk mata. Nah, jadi ayah bunda, SIT Al-Fityah, sebagaimana tadi disampaikan,
adalah juga berusaha menjadikan anak-anak kita itu qurrata a'yun, penyejuk mata. Ayah pulang dari kantor ke rumah melihat Ananda lagi ngepel, seneng. Ngelihat Ananda lagi ngaji, seneng. Ngelihat Ananda sholat berjamaah di rumah, seneng. Ngelihat tutur katanya baik-baik, seneng. Itulah anak yang kita inginkan, qurrata a'yun. Siapa di antara ayah bunda yang kepengin anak-anaknya jadi qurrata a'yun? Angkat tangannya. Ya, terima kasih. Nah, ayah bunda yang dirahmati Allah, ya, perhatikan ayah bunda. Ini kita belajar dari orang luar, namanya Dorothy Launolte, pemerhati anak-anak. Ya, children, anak-anak kita belajar dari apa yang mereka saksikan. Sebab anak-anak kita peniru ulung. Anak-anak kita belajar dari kehidupan mereka. Ya. Nah, ayah bunda selama di rumah pasti lebih akrab dengan Ananda di PJJ. Pasti. Kalau ayah bunda membesarkan anak-anak dengan hinaan, dengan celaan, berarti anak-anak kita belajar memaki. Ini kita hindari. Kalau ayah bunda membesarkan anak-anak dengan permusuhan, ya kan, artinya anak kita lose, kalah, kita yang menang. Saya menang, anak kalah, saya menang. Itu mengajari anak kita belajar berkelahi. Kalau ayah bunda membesarkan Ananda dengan ketakutan, tuh, ayo ke dapur, gelap, ayo, ada setannya. Insya Allah kalau di Riau, di Pekanbaru, di SIT Al-Fitya, Ustaz Amri nggak ada ya. Ayah bunda yang ngajarin, ayo ke belakang, tuh ada setannya, tuh ada penampakannya, gelap tahu, Insya Allah. Maka anak-anak kita akan belajar dan gelisah. Kalau ayah bunda membesarkan anak-anak dengan rasa iba, rasa dikasihani, manja, maka ia akan belajar menyesali diri. Jadi, ayah bunda jangan membesarkan anak dengan kasihan, tapi perlu dengan kemandirian. Anak-anak kita dibesarkan dengan olok-olok, ejekan. Kamu emang nih bodoh, kamu emang nih ya gagal paham, bego, jangan. Maka dia akan merasa rendah diri. Beda ya, rendah diri dengan rendah hati. Kalau rendah diri pemalu. Kalau Ananda dibesarkan dengan iri hati, ya, dibesarkan dengan kesombongan, maka ia belajar dengki. Nggak suka ngelihat orang lain berhasil. Ayah bunda, apabila Ananda dibesarkan dengan dipermalukan, maka dia dibesarkan, dia akan belajar, dia merasa bersalah. Maka dibalik ayah bunda, ya. Nah, ayah bunda dibalik, ya. Nah, ayah bunda, satu, ayah bunda didik Ananda dengan dorongan. Dorongan ini motivasi. Maka ia belajar percaya diri. Ya. Kamu nak pasti bisa. Ibu mendampingi kamu di PJJ ini. Kemudian besarkan dengan toleransi. Bahwa ada begitu banyak kehidupan di luar sana yang berbeda dengan kita. Kita harus bisa menahan diri. Maka anak akan belajar menahan diri. Ajarkan anak kita dengan pujian. Tentu kalau dia berhasil mengerjakan sesuatu, dipuji dia, maka dia akan belajar menghargai. Kemudian ayah bunda besarkan dengan penerimaan. Nah, Allah sudah memberikan kamu hidung mancung, kulit putih, jaga. Itu amanah dari Allah. Nah, Allah berikan kamu seperti ini.
ada tidak sempurna di salah satu kakimu, terima, karena pasti Allah punya mau. Maka anak akan belajar mencintai. Besarkan anak-anak dengan dukungan, maka dia akan menyenangi diri sendiri atas kemampuan. Besarkan anak-anak dengan pengakuan, kamu memang hebat. Oke, kamu ulangannya memang nggak bagus, tapi jangan berhenti, jangan pesimis. Selalu ada jalan untuk anak-anak keren seperti anak bunda, seperti anak Umi. Jadi pengakuan, maka dia akan mengenali tujuan. Dan ajarin anak-anak berbagi. Insya Allah dia akan dermawana. Ustadz Amri, sudah jam 10, apakah saya cukupkan presentasinya atau kita tanya jawab atau lanjut? Bagaimana? Kalau ada materi, boleh lanjut, Ustaz. Boleh lanjut? Boleh, Ustaz. Baik. Ayah bunda. Oke, ayah bunda. Kita lanjut. Kalau ayah bunda membesarkan anak-anak dengan kejujuran, keterbukaan, anak-anak akan belajar tentang kebenaran dan keadilan. Ya. Jadi ayah bunda, saya mau cerita. George Washington, presiden pertama Amerika Serikat, dulu dia mendapati ayahandanya jujur. Maka ayahandanya itu membeli sebuah pohon. Pohon ini pohon kesayangan ayahandanya. Kemudian ditanam di pekarangan rumahnya. Kemudian namanya anak-anak sering main bola di pekarangan rumahnya. Orang dulu kan pekarangan rumahnya kan luas-luas. Maka ternyata pohon yang dibeli oleh ayahandanya ternyata dirusak oleh George Washington kecil. Kemudian ayahandanya pulang, kemudian ayahandanya nggak tahu apa yang terjadi. Lama-kelamaan ayahandanya ngecek pohon kesayangannya, kok nggak ada. Ternyata telah hilang. Lalu ayahandanya ngumpulin anak-anaknya. Lalu ayahandanya berkata, aku tahu bahwa pohon kesayanganku telah hilang di pekarangan rumah. Siapa yang mau menjawab pertanyaanku? Kemana pohon kesayangan aku itu? Nggak ada yang jawab, nggak berani, takut dimarahin. Lalu ayahanda George Washington kemudian bertanya, bagi ayah, pohon itu bisa dibeli lagi. Ayah punya uang untuk membeli pohon itu. Tetapi kalau di antara kalian ternyata ada yang bohong, padahal tahu kemana pohon itu berada, maka ayah sedih. Kalian tidak akan menjadi orang hebat di kemudian hari. Kalian tidak akan belajar yang namanya keadilan. Maka George Washington kecil jujur, saya ya ayah. Maka kemudian ayahanda George Washington menanamkan kejujuran itu. Jadi penting sekali ayah bunda menanamkan kejujuran buat anak-anak. Kemudian dibesarkan dengan rasa aman. Ya, akan muncul kepercayaan. Dibesarkan dengan persahabatan, akan menemukan cinta dalam kehidupan. Dibesarkan dengan ketentraman, maka dia akan berdamai dengan pikiran. Ya, maka ayah bunda jangan lupa besarkan itu. Kemudian terakhir ayah bunda sebelum kita diskusi, ya, ayah bunda, mengapa ayah dan bunda perlu terlibat dalam kegiatan PJJ saat COVID ini masih ada? Ya, pertama, agar ayah bunda dapat paham dan ayah bunda dapat mendukung program sekolah di masa pandemi. Jadi kalau ayah bunda nggak terlibat, jadi ayah bunda nggak paham, nggak dukung. Padahal SIT Al-Fitiah sudah menyiapkan kurikulum keren buat Ananda. Yang kedua, supaya ayah bunda bisa menyelaraskan dengan kehidupan anak di rumah. Misalnya guru-guru PAUD sedang tutorial mengajarkan berlatih membuat kangkung crispy.
Nah, ayah bunda diminta membantu sehingga Ananda bisa ikutan memasak kangkung crispy. Maka ayah bunda tentu menyelaraskan. Disiapkan kompornya, disiapkan kangkungnya, minyaknya. Ananda dibuat berjarak dengan kompor supaya nggak kepanasan. Ananda berbagi tugas, Ananda menyiapkan piring gitu. Maka ayah bunda ikutan menyelaraskan. Yang ketiga, mengapa ayah bunda perlu terlibat? Karena ayah bunda dapat berbagi, menambah pengetahuan. Nah, nanti setelah ini ayah bunda akan meeting dengan wali kelas ya Ustadz Amri ya. Ayah bunda sharing kepada wali kelas apa yang dilakukan di rumah. Ya, yang keempat, ayah bunda penting mengikuti loh. Kenapa? Agar ayah bunda juga bisa berperan aktif, mengantisipasi berbagai ancaman. Ya kan? Mungkin ada kekerasan, mungkin ada narkoba, pornografi, paham radikal, tindakan amoral, macam-macam ya. Yang kelima, mengapa ayah bunda perlu terlibat? Agar ayah bunda bisa kasih masukan ya ke sekolah. Itu ya. Pak Guru, ini anak saya kan udah SMA. Coba dikasih kesempatan lebih banyak presentasi saat di Zoom. Nah, kasih masukan sekolah. Pak Guru, anak saya ini kan tipikal psikomotor. Ya, dia mau tuh mencoba sesuatu. Ya kan, dengan tangannya, dengan kakinya, dengan matanya. Kalau bisa, Zoom-nya ada juga praktikum. Gimana tuh caranya ya? Nah, ayah bunda bisa kasih masukan ya. Dan yang terakhir ayah bunda, yang keenam, ayah bunda terlibat agar ayah bunda bisa ikut perkembangan kemajuan belajar Ananda. Sebab kalau kita cuek, kalau kita acuh tak acuh, kalau kita nggak peduli, maka kita nggak tahu seperti apa kemajuan belajar Ananda. Nah, ayah bunda, untuk sementara itu saja dulu. Kita akan masuk ke tanya jawab ayah bunda. Dewi Irawan, Elvi Sukaisi. Cukup sekian dan terima kasih. Masya Allah. Saya kembalikan ke Ustadz Amri untuk kita diskusi. Baik, terima kasih Ustaz Supran kepada Ustadz yang sudah memberikan materi yang luar biasa untuk kita semua nih. Baik yang sudah menjadi Bapak Ibu dan yang calon mungkin ya. Karena tadi mungkin Ustaz Soehartono mengira Anda sudah nikah gitu. Belum. Oh belum. Itu doa mudah-mudahan segera ya Ustadz Amri ya. Amin, amin ya Rabbal alamin. Amin. Kencang ya Ustaz. Amin. Amin. Baik Ustadz, Bapak Ibu semua yang ada di rumah, silakan untuk mengajukan pertanyaan kepada Ustadz. Mungkin dalam PJJ ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya bingung nih, bagaimana sih mendidik karakter anak itu di rumah. Kadang ada orang tua yang curhat nih Ustadz terhadap anaknya yang di rumah beda dengan di sekolah. Yang di rumah itu kadang nggak nurut, di sekolah malah lebih nurut, seperti itu Ustadz. Ya, kepada orang Bapak Ibu semua silakan untuk bertanya. Boleh di kolom chat ataupun langsung. Silakan Bapak Ibu. Ya. Saya boleh tanya? Boleh Ustadz, silakan. Ustadz ini bilang ada kangkung Silakan. crispy, baru tahu. Bubur sumsum pakai es batu. Kangkung crispy. Asik. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Batu, bubur sumsum pakai batu. Roma Irama buat grup band Mantap. mau nanya, jawab dong Ustadz keren. Asik. Asik. Nama Liando Kodri Ustadz. Insya Allah udah ganti nama Ustadz ya.
alias nama udaranya. Jazakallah khair atas ini atas kesempatan diberikan dalam materi yang luar biasa ini. Dahsyat Ustaz, super duper luar biasa, kece badai. Terima kasih juga atas Sabri mempersilakannya dan luar biasa ya Bunda semuanya. Satu hal mungkin Ustaz sedikit saja. Bagaimana menurut pendapat Ustaz terkait tentang kondisi anak-anak yang memang apa yang Ustaz sampaikan tadi itu gejalanya sudah terlihat gitu. Jadi kemalasan ya kan. Kemudian untuk move on dari masa tanda kutip liburnya untuk bisa kembali aktif bersekolah seperti sedia kala. Yang mungkin ketika awal-awal pandemi kemarin mereka rindu pengen ke sekolah, tapi karena lama-kelamaan akhirnya terciptalah satu keadaan yang sudah dinikmati karena sudah terbiasa seperti ini begitu. Jadi apa nih tips dari Ustadz yang paling kece badai ini Ustadz untuk mengembalikan semangat anak-anak ini terkhusus di Al-Fitiah ini gitu. Itu dari anak Ustadz. Anak Ustadz yang di Al-Fitiah SD, SMP, SMA atau PAUD? Gimana Ustadz? Anak Ustadz yang di Al-Fitiah SD, SMP, SMA atau PAUD? Ini secara umum aja Ustadz. Baik. Secara umum. Makan bubur sumsum di kedai Taiwan. Mantap. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah gitu aja. Syukuran Ustaz. Ya, Gitu aja. makan bubur sumsum di kedai Taiwan. Bapak, ajak-ajak aku dong kawan. Taip. Lanjut Ustaz, sama dong. Baik, Ustaz Amri langsung saya jawab ya. Boleh Ustaz, boleh. Jadi pertanyaan bagus sekali dari Bapak kita. Kita doakan beliau diberikan kemudahan ya dalam menjalankan peran-perannya. Ayah bunda yang dirahmati Allah, yang pertama bagi kita selaku ayah dan bunda, terus hidupkan ruh bersyukur dan bersabar dalam menghadapi dan menjalani situasi ini. Ya, apapun yang terjadi kita tetap harus bersyukur. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azaballahi syadid. Suatu ketika dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan berkenaan dengan surat ini. Datanglah pengemis di rumah Rasul. Pengemis ini kelaparan. Kemudian Rasul memberikan kepada pengemis ini sebuah kurma Nabi. Ternyata pengemis ini tidak mau, menganggap tidak akan menghilangkan kelaparannya. Ternyata wala in kafartum inna azaballahi syadid. Dia mendapati lapar yang demi lapar. Maka dia pulang. Kemudian datanglah tidak berapa lama pengemis kedua ke rumah Rasul. Berbeda dengan pengemis pertama. Pengemis kedua ini lapar dan menerima pemberian Rasul meskipun satu buah kurma Nabi. Biasanya kalau kurma Nabi namanya ajwa. Ya. Diberi nama ajwa karena Rasul mengapresiasi kedermawanannya Salman Al-Farisi yang memiliki kebun kurma yang banyak dan manis-manis. Maka Rasul mengambil nama putri Salman Al-Farisi Ajwa sebagai nama kurmanya. Kurma Ajwa. Maka pengemis kedua itu mengambil dan memakannya seraya berterima kasih. Kemudian pengemis kedua itu pulang. Sebelum pulang, Rasul mencegahnya. Wahai fulan, sebentar. Rasul ke belakang rumah mengambil uang 40 dirham. Diberikan kepada pengemis kedua itu. La in syakartum la azidannakum. Jika engkau bersyukur, Allah pasti akan tambahkan rasa syukurnya. Maka ayah bunda yang dirahmati Allah, apapun situasinya, tetap kita harus pandai bersyukur. Cerita yang kedua, min rojulin Bani Israel. Dikisahkan ada seorang laki-laki dari Bani Israel. Ayah bunda, pastikan, apakah ayah bunda seperti rojulun min Bani Israel ini? Satu, dia buta. Dua, dia pincang kakinya. Dan tiga, dia tidak punya pekerjaan.
Tetapi yang hebat dari min rojulin Bani Israel ini, setiap orang yang melewati dirinya dan dirinya tahu ada orang di depan yang melewatinya, maka orang ini berkata, Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin minan nas. Aku bersyukur kepada Allah dari kebanyakan orang yang tidak bersyukur. Bayangin, udah buta, udah punya pekerjaan, pincang lagi, tapi dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu, pastikan situasi apapun yang kita hadapi, kita harus pandai bersyukur. Yang kedua, bersabar. Bapak dan Ibu, bersabar. Tetap berusaha mencari jalan keluar dengan berdiskusi, berkolaborasi dengan wali kelas, berkolaborasi dengan wali kelas. Bapak Ibu, suatu ketika ya, Auf bin Malik, ini kisah nyata. Auf bin Malik punya istri dan satu anak laki-lakinya, sematawayang. Anak laki-laki sematawayang itu kemudian ditangkap oleh musuh, menjadi tawanan musuh. Kalau seseorang ditangkap, ditawan oleh musuh, kemungkinan besar bisa mati, dipenjara, cacat, mengalami penderitaan macam-macam. Maka semua daya usaha Auf bin Malik bersama istrinya mencari anak sematawayang itu tidak dapat. Habis semua hartanya. Sampai kemudian rindu demi rindu memuncak dari bundanya. Kenapa? Karena anak sematawayang, laki-laki lagi, menyebabkan bundanya ini jatuh sakit. Tidak bisa kemana-mana, terbaring di pembaringan. Bahasa sekarang stroke. Maka Auf bin Malik kehabisan hartanya. Lalu dia mengadu peristiwa ini kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mendengar kesedihan. Kemudian Rasul tidak memberikan ikan. Rasul tidak memberikan materi, tapi Rasul memberikan kail. Yang dengan kail Auf bin Malik bisa menjalani kehidupan demi kehidupan. Wahai Auf bin Malik, takwalah engkau dimanapun kau berada. Auf bin Malik diminta bertakwa. Yang kedua, hendaklah engkau bersabar. Wasobrun jamil, karena kesabaran itu indah. Dan yang ketiga, hendaklah engkau melazimkan zikir. La haula wala quwwata illa billah. Maka 3 bekal ini dibawa oleh Auf bin Malik, lalu didiskusikan bersama istrinya. Pelajaran penting, ayah bunda, selalulah diskusi, selalulah bermusyawarah. Dengarkan usulan istri, para istri dengarkan usulan suami. Bila beda, cari titik temu dalam menghadapi problematika menangani anak. Maka Auf bin Malik kemudian menyadari bersama istrinya untuk semakin bertakwa, dan dengan begitu Auf bin Malik bertawakal, menyerahkan semua urusan kepada Allah. Mereka growing all together, mereka tumbuh tua bersama, mereka mengurangi kemaksiatan, mereka la haula wala quwwata illa billah. Ayah bunda, sejarah mencatat ternyata tidak berapa lama, beberapa tahun kemudian, tiba-tiba pintu rumahnya diketuk pintunya. Bapak tahu, ayah bunda tahu siapa yang mengetuk pintu itu? Ternyata itu adalah Ananda yang sudah bertahun-tahun lamanya tidak pulang. Tidak tahu seperti apa. Itulah jawaban dari Allah atas kesabaran, ketawakalan. Anaknya kembali sambil menenteng beberapa ekor kambing. Jadi Bapak dan Ibu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan min haitsu la yahtasib. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bertakwa, pasti Allah kasih campur tangan, pasti Allah intervensi kehidupan kebaikan kita, dan Allah kasih rezeki yang tidak disangka-sangka. Tips yang berikutnya bagi ayah bunda adalah tadi bersinergi bersama wali kelas untuk mengatasi problematika yang ada.
jujur menyampaikan problem yang ada dan mencari titik temu. Apabila Ananda sudah balik, berarti sudah misalnya SMP, SMA, maka ayah dan bunda turunkan emosi kita, ajak bicara Ananda, kemudian ajak diskusi, kemudian ayah bunda tahan diri untuk menasihati. Tahan diri untuk menasihati. Karena pengalaman hidup ayah bunda udah banyak. Ayah bunda cukup mendengarkan apa yang diinginkan oleh Ananda di rumah. Oh, jadi kamu bosan ya ikut PJJ? Oh, jadi kamu jenuh ya ikut PJJ? Menurut kamu, gimana caranya agar kamu nggak bosan ikut PJJ? Yuk, ayah mau dengar, bunda mau dengar. Jadi ayah bunda bersabar menahan diri. Jangan dinasihati banyak-banyak. Cukup tanya perasaan dia. Bosan, jenuh, marah, kesel, sedih, itu perasaan. Tanya perasaannya. Ya, jadi kamu sedih ya? Kenapa kamu sedih? Oh, jadi kamu kecewa ya sama ayah? Kenapa kamu kecewa sama ayah? Jadi kita dengerin ayah bunda. Insya Allah, anak itu kalau ditanya dia akan menjawab. Ya, untuk yang balik. Ya. Nah, itu barangkali mudah-mudahan ayah bunda bisa mempraktekkan tips sederhana ini. Ya, silahkan lanjut Ustadz Amri. Pertanyaan kedua. Baik Ustaz, silakan kepada Bapak Ibu semua yang ingin bertanya, silakan. Ustaz Amri, suaranya tidak terdengar. Kelupaan. Baik Bapak Ibu semua yang ingin bertanya silakan. Namun sebelum itu ini ada pertanyaan juga Ustaz. Ya, silakan. Seperti curhat tapi akan Anda bacakan. Saya sedih dan kehabisan akal dengan bagaimana cara mendidik anak di zaman serba gadget Ustaz. Anak lebih cepat bergerak di saat mau pegang HP, giliran disuruh mereka lesu, serba emosi, tidak memperdulikan lingkungan keluarganya lagi. Terus terang, saya bingung dengan anak ini Ustaz. Di sekolah dia jadi anak yang patuh dan penurut, tapi di rumah ia kebalikannya Ustaz. Nah, jadi bagaimana nih Ustaz solusi? Karena ini kan mendidik anak atau karakter anak. Baik. Dari bunda ya? Iya Ustaz. Anaknya di kelas berapa? Di kelas 11. Oh, di kelas 11. Baik. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya menyarankan ayah bunda membaca buku ini, Didiklah Anak Sesuai Zamannya. Saya punya bukunya bagus, banyak trik-trik yang mudah kita lakukan. Ya. Dan yang kedua, ayah bunda, memang di situasi seperti ini serba gadget, anak-anak memang tidak bisa tidak. Kalau di rumah saya, setiap anak saya berikan handphone 1 kali untuk seumur hidup. Dan saya beri handphone ketika anak saya umur 14 tahun. Saya ngikutin penemu komputer. Ya, siapa Ustadz Amri penemu komputer? Orang kaya? Lupa Ustaz. Ya, jadi ayah bunda siapa? Yes, Bill Gates. Dia memberikan handphone kepada anaknya di usia 14 tahun. Maka saya ikuti. Saya ikuti anak usia saya 14 tahun, anak pertama saya kasih. Saya bilang, ini handphone jatahmu 1 seumur hidup. Gunakan dengan baik. Kalau hilang, rusak, ayah tidak mau memberikannya lagi. Begitu juga anak kedua. Begitu juga anak ketiga.
Dan anak pertama saya sudah semester 6, anak kedua semester 4, anak ketiga kelas 1 Madrasah Aliyah. Ya. Anak keempat ya masih kelas 1 MTS. Dia udah minta nih handphone. Saya bilang, jatahmu saat usiamu 14 tahun. Maka tahun depan saya akan belikan. Itu yang pertama. Yang kedua, ayah bunda memang perlu ada manajemen gadget. Jadi ayah bunda perlu memiliki manajemen gadget, pengaturan masalah gadget, terutama bila anak-anak kita sebelum 14 tahun sudah memiliki handphone atau smartphone. Ya, meskipun demikian, anak-anak kita yang di atas 14 tahun pun juga tetap harus kita pantau. Nah, manajemen gadget, ayah bunda perlu beritahu mana yang do, mana yang done. Artinya mana yang boleh, mana yang tidak. Jadi ayah bunda beritahu mana yang boleh, mana yang tidak. Sebab ayah bunda adalah pimpinan keluarga. Ayah bunda kepala keluarga. Maka ayah bunda memberitahu. Sebelum memberitahu, ayah bunda sepakati dulu dengan suami atau istri di rumah tentang manajemen gadget. Ya. Kalau sudah sepakat, ayah bunda sudah sepakat nih, baru sosialisasikan ke anak-anak. Kumpulin anak-anak, ayah bunda sampaikan bahwa gadget ini teknologi untuk memudahkan kehidupan kita. Tapi tidak boleh gadget ini mengata. Itu kita perlu mengelola gadget, manajemen gadget. Yang pertama, ayah bunda, manajemen gadget. Pertama, batasi waktu. Ayah bunda beritahu, batasi waktu. Kapan gadget harus tidak dimainkan. Jam berapa gadget boleh dihidupkan. Terserah ayah bunda diskusi, ayah bunda dulu. Ya, misal berhenti main gadget jam 9 malam. Ya, kemudian mulai main gadget jam 7 pagi misalnya. Jadi manajemen waktu. Yang kedua, batasi waktu berarti memanage waktu. Yang kedua ya bunda, batasi situasi. Jadi ya bunda, situasi pada saat boleh memainkan gadget dan tidak itu kapan? Ayah bunda beritahu situasinya. Ya, contoh pada saat kita mau sholat bersama, matikan gadget. Pada saat kita mau zikir bersama, matikan gadget. Pada saat kita mau makan bersama di tempat makan keluarga, matikan gadget. Jadi ayah bunda sudah memberitahu situasi kapan gadget dipakai. Kalau mau belajar, gadget tidak dipakai. Jadi yang kedua, manajemen batasi situasinya. Situasi yang boleh, situasi yang tidak boleh. Ya, pada saat acara arisan seperti apa? Pada saat PJJ seperti apa? Ya. Jadi satu tadi manajemen waktu, batasi waktunya. Yang kedua, batasi situasinya. Yang ketiga, batasi tempatnya. Ayah bunda, boleh nggak di kamar tidur main gadget? Terserah ayah bunda. Ya, boleh nggak di toilet bawa gadget? Terserah ayah bunda. Ya, di mana yang boleh gadget dipakai? Ya bunda, batasi tempatnya. Apakah di ruang tidur tidak boleh, di kamarnya sendiri boleh, silahkan. Yang keempat, ayah bunda, batasi konten dan jumlah medsosnya. Kan medsosnya macam-macam. Ada Facebook, Instagram,
Line, apalagi Twitter, WA, tele, macam-macam tuh. Ada lagi terima, batasi. Setidaknya buat anak-anak kita dua macam medsos supaya waktu anak-anak kita tidak habis. Kan anak-anak kita perlu belajar. Jadi batasi jumlah medsos dan kontennya. Supaya ayah bunda tahu. Sebab kalau ayah bunda tidak tahu bisa berbahaya. Nah, ayah bunda coba itu dipraktekkan. Manajemen gadget. Batasi waktunya, batasi situasinya, batasi tempatnya, batasi jumlah medsos dan kontennya. Kasih tahu kontennya, tidak boleh hoax, tidak boleh speech hate, ujaran kebencian. Sebab khawatir nanti dituntut oleh undang-undang ITE. Itunya masih hidup. Jadi ayah bunda demikian. Demikian Ustaz Amri. Pertanyaan ketiga. Baik, ada pertanyaan Ustaz. Ustaz, Afwan, boleh tambahan masukan? Oh ya silakan. Terima kasih tambahan Ya. masukannya. Gini Ustaz, di zaman sekarang ini kemarin ada isi pelatihan untuk guru BP. Halo? Ya. Bagus sekali Pak. Ya, Silakan. ada isi pelatihan untuk guru BP waktu itu. Jadi memang kalau terutama guru BP ya, terutama juga orang tua itu sebenarnya kan perannya kurang lebih sama itu. Kalau guru BP dia perannya di sekolah, wali murid dia punya perannya sama sebenarnya memantau anak-anak. Jadi kalau saran anak, setiap orang tua, setiap guru BP dan setiap wali kelas dia wajib punya akun maaf Ustaz ya, akun samaran. Jadi akun samaran itu berguna untuk memantau pemahaman dan perkembangan anaknya. Anak punya akun samaran itu Ustaz, dan itulah yang anak gunakan untuk kemudian mengecek pemahaman anak-anak dan juga memantau kondisi anak-anak. Karena anak-anak sekarang itu aslinya itu sebenarnya kita lihat tuh di sosmed itu, terutama Instagram. Jadi kalau anak-anak tuh jarang main di Facebook, dan memang Facebook itu khusus orang tua. Anak-anak tuh mainnya sekarang di Instagram. Jadi kita punya akun Instagram sendiri, dan caranya gampang. Kalau anak kita ikhwan, anak kita pria, maka kita harus punya akun cewek, akhwat. Kalau kita punya anak perempuan, kita harus punya akun ikhwan atau pria. Ini harus kita miliki, dan kita goda dia gitu. Perlu kita goda, kita uji dia seperti apa dia gitu kan. Disitulah kita bisa tahu sudah sampai belum materi yang kita sampaikan kepada mereka, terutama untuk masalah materi pacaran khusus SMA gitu kan, dan yang lain-lainnya. Termasuk juga kalau kita di Instagram itu, kalau di sosmed itu kita berteman dengan dia. Kalau biasanya kalau kita anak kita cowok, terus akun kita cewek, dia pasti akan memfollow kita. Dan sosmed itu biasanya dia akan kasih informasi buat kita ketika ada video, misalnya satu video atau foto yang dilihat oleh anak kita tadi, maka karena kita berteman dengan dia, sosmed itu akan bilang, temanmu lihat loh, temanmu lihat juga loh. Jadi kita tahu bahwa anak kita lihat apa saja gitu. Nah itu masukan dari anak, dan alhamdulillah itu berhasil. Dan kemarin anak pernah coba itu, dan selalu anak coba. Makanya anak sarankan, kalau orang tua hari ini, kalau guru BP hari ini, kalau wali kelas hari ini, atau PA hari ini, dia tidak punya akun sosmed, nggak usah lah. Berhenti aja jadi orang tua. Berhenti aja jadi BP, jadi wali kelas dan wali murid. Itu saran anak. Ini penting untuk mengamankan anak kita, karena undang-undang ITE ini sekarang luar biasa. Jangan sampai mereka tanpa ilmu, sehingga mereka masuk penjara dan kita tak tahu. Mudah-mudahan ini tips yang bagus. Afwan, itu aja mungkin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Aliando ya, Pak Amri ya? Ya, Pak Kodri. Oh, Pak Aliando Kodri. Itu bagus sekali, Pak. Saya setuju sekali, keren sekali. Dan itu adalah satu inspirasi. Jadi apa yang saya sampaikan kepada ayah bunda adalah apa yang saya jalankan sehari-hari. Terus terang, usulan Pak Kodri ini luar biasa bagus. Saya belum pernah jalan itu, Pak. Ya, jadi Bapak, Ibu, ayah bunda. Sekalian juga Ustaz, sekalian juga untuk nyoba istri Ustaz.
Enggak lah, tapi kita nggak seperti itu kali Ustaz. Benar. Jadi situasi pergaulan, interaksi anak-anak kita ini semakin luar biasa, semakin luas karena bermodalkan medsos. Oleh karena itu, saran Ustadz Kodri penting kita lakukan. Dan ini di sebelah kiri saya ada anak-anak saya mengikuti juga perkembangan. Saya tidak membaca ulang apa saran Ustadz Kodri. Khawatir anak saya dengar dan dia tahu. Ustadz sih nanya di situ. Mereka sedang PJJ, ya. Jadi ayah bunda keren, usulan Ustadz Kodri bagus sekali. Saya setuju sekali. Buat aja lah ya bunda, buat akun sendiri gitu perlu tuh. Ya, karena memang itu penting sekali. Dan memang mereka memandang bahwa Facebook itu orang tua. Milenial nggak main Facebook sekarang. Ya, betul. Main Signal, main Instagram, IG gitu, macam-macam, ya. TikTok juga, Ustaz. Ya, TikTok, betul. Betul. Cuma saya kalau gerak tangan dan kaki diketawakin sama anak-anak. Tapi Ustaz harus punya akun TikTok, Ustaz lihat juga untuk pantau TikTok mereka, Ustaz. Siap. Ya, jadi ayah bunda. Tapi Ustaz nggak usah buat apa, nggak usah posting. Jadi ayah bunda yang sudah memiliki anak-anak yang balik, pendekatan yang perlu kita gunakan adalah ketegasan dan kehangatan. Ayah bunda, saya sudah praktekkan, ketegasan itu berarti kita berpegang pada prinsip-prinsip nilai-nilai Islam. Bahwa anak-anak sudah dibalik, dia sudah tahu mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang benar, mana yang salah, mana yang etis dan mana yang tidak etis, tapi kita tetap harus bimbing. Ya, anak saya yang perempuan saya kasih tahu, Kak, kamu sudah haid, sudah men, berarti kamu udah balik. Perbuatanmu baik, perbuatanmu amal soleh, bernilai pahala, Allah akan balas dengan kebaikan. Tapi kalau kamu berdosa, Allah akan siapkan siksanya. Oleh karena itu, tubuhmu, saya bilang, tubuhmu adalah bukan milikmu. Tubuhmu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Maka jangan sampai siapapun orang yang bukan muhrimnya menyentuh tubuhmu, memegang tubuhmu, remas-remas bagian tubuhmu. Jangan sampai. Kamu sabar, suatu saat kamu akan mendapatkan suami yang soleh, insya Allah itu sah buat kamu. Jadi saya tanamkan begitu kepada anak perempuan yang kami yang sudah haid ada 3, ya. Jadi saya panggil, saya jelaskan. Begitu juga yang laki-laki, saya sampaikan, Mas, kamu udah mimpi basah, udah keluar sperma, bentuknya lengket, itu artinya kamu udah balik, kamu udah gede, kamu udah basah, udah tahu mana yang baik, mana yang tidak. Hati-hati, ya, jaga, karena pasti godaannya banyak. Dan suatu saat anak saya sampai di Museum Angkut Malang waktu SMA, studi banding ke sana, rekreasi ke sana. Saya pesan bercanda, Mas, kamu temui mobilnya Mr. Bean, kamu foto di situ. Dia foto, tapi sebelah kirinya itu ada perempuan. Saya tanya, Mas, kamu menemukan mobil Mr. Bean di Museum Angkut? Oh iya, alhamdulillah, karena saya sudah ke Museum Angkut duluan. Lalu saya tanya, itu perempuan siapa namanya, Mas? Rahmiyah. Oh, siapa, Mas? Pacarmu, Mas? Ya udah, Mas. Nanti kita diskusiin ya, Mas, di rumah. Kalau sudah sampai di rumah. Jadi ayah bunda tegas untuk yang balik. Bertahan pada prinsip-prinsip yang disepakati. Yang kedua, kehangatan. Cara kita ngomong ke anak-anak kita hangat, bersahabat, ya, tidak otoriter, banyak mendengar. Makanya kan Allah ciptakan 2 kuping, 1 mulut, kita banyak mendengar. Jadi ayah bunda, ya coba praktekkan ketegasan dan kehangatan.
Saya 6 tahun kepala sekolah SMA, saya jalankan itu. Tegas dan hangat. Insya Allah anak-anak kita mau cerita sama kita. Ya, walaupun kita beda zaman sama anak-anak kita. Oleh karena itu ayah bunda kita harus turunkan levelnya. Agar anak-anak kita juga masih menganggap kita up to date. Nah, jangan sampai anak-anak kita, nih ayah bunda nih zaman old, zaman kolonial. Tapi kita up to date. Ya, setuju? Kita tahu TikTok, ya kan? Kita ikutan, ya, Facebook, IG, dan sebagainya. Demikian. Sekali lagi terima kasih, Pak Kodri, saya setuju sekali, ya. Dan itu menjadi inspirasi. Ya. Penting, ya. Sebab kadang-kadang kalau kita masuk bertanya, itu anak-anak kamuflase. Anak-anak sudah menganggap kita ini akan menjadi pengganggu, ya kan? Tapi kalau saran Pak Kodri kita lakukan, nah keren. Ya. Demikian Ustadz Amri. Baik Ustadz, sepertinya ada pertanyaan yang nyambung nih Ustadz. Ya. Tentang pembicara tadi. Tentang ini dari Ummu Fahira. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, bagaimana caranya ini anak usia SMP, SMA atau sebagai mereka biasa? Yang tahu. Oke, kalau gitu Bunda menahan diri, nggak ikutan, karena kamu udah bisa, ya. Kemudian sampaikan, kalau suatu saat kamu mengalami kesulitan, kasih tahu Bunda, Bunda akan siap bantu. Satu. Yang kedua, Bunda perlu mencatat atau mengingat-ingat hasil pekerjaan dia ketika kita tidak dampingi. Seperti apa? Berarti kalau PJJ, cek, ya, dicek hasil belajarnya. Apakah ulangan atau nilai raportnya. Kemudian, kalau kita anggap jelek, Bunda bisa masuk bertanya. Ya kan? Ini kenapa nilainya bisa begini? Gitu. Apakah sudah diperlukan Bunda mendampingi kamu? Gitu, ya. Jadi kita bertanya, ya Bunda. Ya. Nah, saya coba praktekkan ke anak saya. Nilai raport semester 1 kan sudah keluar ya Ustadz Amri ya? Nah, nilai raportnya sudah keluar. Ya. Kemudian saya cek nilainya. Kemudian saya tanya ke anak ketiga dan anak keempat. Kamu udah puas belum dengan nilai-nilainya? Ada yang puas, ada yang enggak ya? Oke. Sekarang kamu tulis target nilaimu semester 2 di sebelah semester 1. Jadi dia udah nulis tuh nomor mata pelajaran nilai semester 1 di rapor, dan saya minta kamu buat nilai semester 2 target. Saya pelajari. Lalu saya tanya, kapan kamu siap untuk kita ngobrolin targetmu? Safik, Diskusiin. sholat duha, Fik. Anak saya bilang, kapan-kapan ya. Saya bilang, itu mah nggak jelas. Kamu mau ayah beliin Milo kapan-kapan? Enggak. Jadi saya menyediakan Milo di rumah untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran anak-anak. Jadi saya balikin contohnya. Kamu mau ayah sediain Milo kapan-kapan? Enggak ya. Kalau gitu, kapan kamu mau diskusi? Ketika dia bingung, kita ajukan usulan. Gimana kalau habis maghrib? Gimana kalau habis isya? Sampai ketemu. Sudah? Ketika ketemu, kita menepati janji. Maka saya panggil. Nih, habis maghrib. Coba lihat. Oke? Tidak ada yang saya coret dari target anak saya. Tidak ada. Bahkan anak saya nulis 100.
Saya hanya tanya, Nih, Dek, kemana? kamu yakin? Sholat nih? duha nih. Yakin? Oke. Lalu saya tanya, menurut Dede, bagaimana caranya agar target ini tercapai? Dede yang sebutin, ayah yang nulisin. Saya nulisin di kertas target itu. Kuncinya. Satu, anak saya sebutin. Belajar ya. Belajar yang seperti apa? Belajar sungguh-sungguh. Oke, saya tulis. Belajar sungguh-sungguh. Saya tulis yang bagus. Belajar sungguh-sungguh. Apalagi? Sampai anak saya nulis. Kurangin main gadget. Bener nih, saya tulis kurangin main gadget. Jadi ayah bunda, setelah selesai, saya tulis, saya tanda tangan nih. Dan saya kasih tanggal di situ. Lalu saya serahkan, saya pesan. Kunci-kunci agar kamu dapat target ini kamu udah sebutin. Dede ada 7, kakaknya ada 6. Ya, kemudian sudah ayah tanda tangan, sudah ayah catat. Terus lalu saya bilang, kalau kamu mengalami kesulitan, ayah siap mendampingi. Kita bisa diskusi lagi. Jadi, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang saya praktekkan. Ya, itu yang saya praktekkan. Jadi ayah bunda, kita harus sabar sambil terus belajar membaca, ya kan, sambil minta doa sama Allah, sambil kita juga menerapkan ilmu-ilmu yang kita dapat di kesempatan parenting yang pagi hari ini. Mudah-mudahan ayah bunda diberikan kesabaran yang banyak, stok sabar yang banyak, ya, gitu. Termasuk terakhir ayah bunda. Walaupun anak-anak saya udah besar, subuh suka telat. Sholat subuhnya suka telat. Maka kami coba beragam cara. Mulai dari dibangunin oleh istri saya. Kemudian belum mempan, dibangunin oleh saya. Kadang mempan, besoknya enggak. Sampai kemudian saya mencatat. 3 hari berturut-turut mereka subuhnya telat. Lalu saya panggil mereka semua diskusi. Dan saya minta anak sulungnya yang memimpin diskusi dan menjalankan hasil-hasilnya. Lalu saya pantau prakteknya. Alhamdulillah ada kebaikan, saya ucapkan apresiasi bagus, ya, terima kasih dan seterusnya. Nah, saya tetap masih punya tantangan, yaitu bagaimana agar kebiasaan ini terus berjalan. Nah, demikian ayah bunda Ustadz Amri. Silakan dilanjut. Baik, syukran kepada Ustadz. Sedikit informasi nih kepada Bapak Ibu semua, bahwasanya setelah ini, setelah kegiatan ini, untuk Bapak Ibu yang anaknya sekolah di SMP, silakan bertahan di link ini. Dan yang untuk Bapak Ibu yang anaknya sekolah di SMA, nanti akan dikirim link khusus untuk LMD SMA. Serta kami mohonkan kepada Bapak Ibu semua, karena sekarang masuk zaman PSBB, kami minta kepada Bapak Ibu semua, minta tolong nih untuk memberikan kata-katanya nih, untuk di kolom chat, menyampaikan tentang masuk ke Alkitia. Kami minta testimoni lebih tepatnya, untuk mulai sekolah di SIT Alkitia. Silakan Bapak Ibu, kami minta waktunya untuk mengetikkan di kolom chat seperti itu. Dan untuk Ustadz Suhartono, boleh Ustadz lihat chat kolomnya, ada sesuatu. Silakan Ustadz Amri. Ya. Oke.
Bisa Ustaz, kira-kira? Ya, bisa. Boleh Ustaz, minta waktunya Ustaz. Ya, Silakan Ustaz. sekarang Iya Ustaz, berapa menit? 1 menit kan Ustaz. Baik. Saya catat dulu apa visi SIT Al-Fitiyah. Bentar ya, Ustaz. Boleh Ustaz Asbi dikirimkan? Oke, saya umum aja ya. Iya Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ayah bunda, bapak ibu, dimanapun bapak ibu berada, baik yang di Riau maupun di Pekanbaru, saya Suhartono, Sekjen JSIT Indonesia, menyampaikan pesan kepada bapak ibu, tetaplah selalu menjaga protokol kesehatan dan protokol ketakwaan. Protokol kesehatan akan menjamin kita terbebas dari COVID-19, Bapak dan Ibu. Protokol ketakwaan akan membawa kita ke dalam pintu surga keabadian, kebahagiaan sejati. Bapak Ibu, Jaringan Sekolah Islam Terpadu Indonesia memiliki 2.350 sekolah Islam terpadu. Salah satu di antaranya adalah Sekolah Islam Terpadu Al-Fitiyah di Pekanbaru. Saya mengenal Sekolah Islam Terpadu Al-Fitiyah ini, bahkan Ketua JSIT Riau adalah Sekretaris Yayasan SIT Al-Fitiyah, Ustadz Yon Henry. Bapak Ibu, saya tahu SIT Al-Fitiyah akan menyiapkan putra-putri, Bapak Ibu, Ayah Bunda menjadi generasi robbani yang senantiasa soleh, yang senantiasa menjadi qurrata a'yun, yang senantiasa menjadi pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, Ayah Bunda, terima kasih kepada Ayah Bunda yang sudah mempercayakan untuk kami memberikan pendidikan yang terbaik buat Ananda di rumah, di sekolah, baik PAUD, TK, SD, SMP maupun SMA. Bagi Ayah Bunda, kami mendukung dan mensupport Ayah Bunda untuk terus memberikan masukan kepada kami, karena bagi kami stakeholder seperti Ayah Bunda ada stakeholder yang penting. Oleh karena itu Ayah Bunda, yakinlah bahwa SIT Al-Fitiyah ini senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan, kualitas pembelajaran untuk menyiapkan generasi anak-anak kita di kehidupan yang berbeda dengan kita. Oleh karena itu Ayah Bunda, berikanlah informasi tentang kebaikan-kebaikan SIT Al-Fitiyah yang Ayah Bunda sudah rasakan. Ajak rekan Ayah Bunda, famili Ayah Bunda, tetangga Ayah Bunda untuk menyekolahkan di SIT Al-Fitiyah. Saya meyakini Ayah Bunda, SIT Al-Fitiyah adalah SIT Al-Fitiyah yang tepat buat mempersiapkan investasi pendidikan buat anak-anak kita dan agar dia bisa leading di kehidupan masa kini dan masa mendatang. Terima kasih Ayah Bunda, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran sekali Ustaz pada Ustaz yang sudah menyampaikan testimoni dan nggak pakai teks itu, Ustaz Amri. dia jelas Ustaz. Nggak sama yang di samping ya Ustaz ya. Senang sekali nih Ustaz, hari ini bisa bertatap langsung nih sama Ustaz melalui meeting dan mendapatkan ilmu sharing ya untuk kami yang calon juga dan serta untuk orang tua yang untuk bagaimana sih mendidik anak di masa PJJ ini. Dan selagi walaupun ada guru yang membantu di sekolah dan harus ada sinergisitas antara orang tua, siswa dan wali murid seperti itu. Terima kasih sekali lagi Ustadz, dan sedikit kami informasikan kepada Bapak Ibu semua untuk yang SMA silakan setelah ini 12 saja BUMG-nya. kelas 12 saja. Ya, mungkin sedikit pemberitahuan kepada Bapak Ibu wali murid yang anaknya sekolah di SMA Al-Fitiyah di kelas 12, kami mohonkan untuk join di Zoom selanjutnya. Ini ada alamatnya yang sudah saya kirim di kolom chat. Silakan Bapak Ibu yang kelas 12 silakan simpan ini, atau nanti saya kirim juga di grup POMG seperti itu. Terima kasih atas kesempatannya. Dan terima kasih banyak Ustaz atas kesempatan Ustaz memberikan pencerahan kepada kami semua. Dan pada
ustazah semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kegiatan acara ini. Dan kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan doa majelis. Subhanallah bihamdillah. Baik, terima kasih kepada Ustadz Soehartono dan silakan kepada Bapak Ibu yang SMP untuk tetap bertahan di Zoom ini. Baik, Ustadz Amri, Ayah Bunda, saya pamitan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ayah Bunda, kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata Soehartono yang salah, please deh, jangan laporkan ke Pak Polisi. Terima kasih Ustadz Soehartono. Beli durian di Bekasi, beli 3 dapat 4. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Amin. Dan Allah wa yakum ajmain wa kum minkum wa huwa muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Mohon izin live ya, mohon izin live. Bentar, Ustaz, foto pertama. Oh ya, foto bersama, silakan. Ya, silakan Bapak Ibu semua aktifkan kameranya. Tunggu. Silakan Bapak Ibu semua. Baik, saya hitung lebih 3 ya. 1, 2, senyum. 1, 2, 3. Oke. Mungkin Anda minta jempolnya lah. Ya, bentar. Oke, 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir di kegiatan parenting. Jazakallah khair Satono. Ya, silakan. Sama-sama. Mohon pamit. Next time go to Pekanbaru. Insya Allah, amin. I miss you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I love you. Silakan kepada Bapak Ibu kepala sekolah unit untuk memimpin. Ya jemur kain dulu ntar. Yo, sahabat Tri. Untuk yang SMA silakan join di. Dan kami kembali ke Lele lado hijau dah. Saya ada Ustaz. Yang untuk yang SMA silakan bergabung di link Zoom yang sudah saya share.